Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ratna Puspitasari, ingin menjelaskan cara pemberian obat. Cara pemberian obat dibagi menjadi 5 cara. Yang pertama itu enteral, yang kedua parenteral, inhalasi, rektal, dan topikal. Bagaimana cara menentukan rute pemberian obat? Cara menentukan rute pemberian obat bisa dilihat dari sifat dan tujuan obat tersebut, sehingga dapat menimbulkan efek terapi yang tepat untuk pasien. Kita masuk yang pertama, yaitu cara pemberian obat menurut enteral. Syarat cara pemberian obat melalui enteral: yang pertama oral, yang kedua sublingual, dan yang terakhir adalah bukal. Yang pertama oral cara pemberian obat yaitu melalui mulut. Untuk kelemahannya, efek yang ditimbulkan lebih lama. Dan yang kedua itu sublingual, obat yang diberikan di bawah lidah. Untuk kelemahannya, efek yang ditimbulkan lebih cepat. Dan yang terakhir, bukal, pemberian obat yang ditempelkan di membrani mukosa pipi. Dan yang kedua, yaitu parenteral, adalah cara pemberian obat yang tidak melalui pencernaan, tetapi melalui pembuluh darah, melalui injeksi dan subtikap. Untuk tujuannya agar dapat langsung menuju ke sasaran. Dan cara pemberian obat melalui parenteral dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Yang pertama itu intrakutan. Intrakutan adalah memberi atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang biasa digunakan sebagai tes alergen untuk pemberian antibiotik dan bisa disebut juga dengan skin test. Yang kedua itu adalah subkutan. Subkutan yaitu pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit yang biasa dilakukan di bagian lengan bagian atas, paha bagian luar, di daerah di sekitar dada, dan di bagian umbilicus. Diberikan ke pasien atau program insomnia. Yang ketiga, intramuskular. Pemberian obat suntik yang dilakukan di daerah paha, vascus lateralis, daerah dorsal lipeal, posisi tengkurap, dan dapat dilakukan di bagian lengan atau deltoid. Yang ketiga itu intravena, di mana pemberian obat ini langsung menuju ke pembuluh darah vena. Lokasinya terdapat di media natubiti, vena natubiti, dan vena sebalica. Dan yang terakhir, ternyata bukan yang terakhir, vena juralis dan vena portalis. Dan tujuannya dari semua caranya yaitu agar obat langsung menuju ke pembuluh darah. Dan yang ketiga, cara pemberian obat melalui inhalasi. Syaratnya itu pemberian obat melalui pernapasan dan tujuannya untuk mengembalikan perubahan fisiologis pertukaran gas kardia-pulmoner ke arah yang normal dengan menggunakan respirator. Dan yang keempat, cara pemberian obat melalui rektal. Pemberian obat melalui dubur atau anus. Cara pemberian obat melalui topikal ini biasa diberikan di daerah kulit atau mukosa. Penggunaan obat topikal ini biasa memiliki efek lokal. Obat topikal ini terdiri dari salep. Contohnya, obat tetes mata, obat tetes telinga, yang dioles maupun yang ditetes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.